Oke. Jadi tong kirang. Kong panjang. Tong kirang. Apa sih? Oke, rolling. Kamera. And action. Baik, kita mulai acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita di Sanggar Rumah Budaya Sidup. Sanggar Rumah Budaya Sidup pada siang hari ini membuat podcast dengan tema dengan judul yaitu Refleksi Sejarah dalam Berbagai Peristiwa. Dua narasumber telah hadir di tengah-tengah kita ini. Di antaranya narasumber pertama kami sapa dulu. Yang pertama adalah Bang Jali Pitung. Selamat siang Bang Jali. Selamat siang, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Bang Jali ini adalah salah satu pemerhati sosial, politik, dan juga aktivis Betawi. Serta beliau juga sebagai salah satu pendiri Bang Jali Center. Dari Pitung Center. Bang Jali Pitung Center ya, dan juga secara sporadis Bang Jali ini mempunyai garis keturunan yaitu engkongnya di wilayah Kreo, karena beliau adalah Betawi Kreo Tangerang, yang pernah ketika di zaman Belanda kakek engkongnya ini dipotong lidahnya. Jadi luar biasa untuk auden para pemirsa yang hadir di Sanggar Rumah Budaya Sidup. Itulah rangkaian peristiwa rekam jejak Bang Jali Pitung. Dan yang kedua kita sapa lagi di tengah-tengah kita ini ada Ma Baun. Selamat siang. Assalamualaikum Ma Baun. Ma Baun ini beliau asli putri Betawi asal Kampung Munjul yang terletak ada di Sanggar ini. Berusia 89 tahun, luar biasa. Artinya beliau sudah mengalami 3 dekade era zaman. Beliau kebetulan salah satu pelaku saksi sejarah di era 3 zaman ini. Dan juga beliau adalah anak lurah Munjul pertama di era Belanda. Karena Munjul ketika era Belanda ini secara penunjukan manajemennya itu secara aklamasi, secara rakyat yang menunjuk tanpa digaji oleh aparatur negara. Jadi secara lillahi mereka menamakan dirinya sendiri sebagai pemimpin kampung. Maka dari itu penonton pemirsa, dalam rangka podcast ini kami ingin berbincang-bincang, berdiskusi kepada dua tokoh narasumber ini. Semoga menjadi satu edukasi, pelajaran kepada regenerasi bangsa. Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki 2 hari ulang tahun HUT RI yang ke-79. Semoga dengan podcast siang hari ini bisa menjadi pelajaran untuk regenerasi, terutama untuk kalangan milenial. Untuk pertama, kami ingin menanyakan kepada Ma Baun selaku pelaku sejarah, bahwa yang kami dengar Ma Baun, di Kampung Munjul ini pernah ada pendudukan datang Jepang ke Kampung Munjul. Dan yang kedua juga saya dengar Ma Baun pernah rumahnya, yaitu rumah orang tuanya, dibakar oleh Belanda. Ma Baun bersama orang tuanya dan juga kakaknya Maumi, mereka itu berjalan kaki mengungsi dari Munjul sampai ke Bantar Gebang atau sampai ke Cibitung. Luar biasa, yang berkilo-kilo. Maka dari itu kami mohon untuk penjelasan seperti apa rangkaian peristiwa ketika Jepang datang di Kampung Munjul. Silakan Ma Baun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, waktu dulu saya umur 8 tahun, masih kecil. Berarti Jepang datang 3 truk. Setelah begitu kurang makanan, ada anak kampung Munjul bernama Mintra, ikut dia. Setelah dia ikut, belum datang lagi ke sini. Sampai sekarang dia nggak bisa kembali lagi kemari. Sama orang tuanya ditinggalin harta,
ditinggalin segala rumah. Sekarang masih ada sama ibu, karena bapaknya meninggal pada waktu itu. Dia bapaknya meninggal, dia lihat dibungkus bukan pakai kain kapan, pakai tikar. Karena nggak ada kain. Itulah anak kesedihannya sampai ikut Jepang. Bukannya dia diajak, dia ikut ingin lapang. Nah setelah itu belum sampai Jepang datang satu truk, datang Belanda. Tidak tahu dari mana kiri kanan karena tanahnya luas tinggi. Namanya Munjul itu namanya kampung Munjul, kiri kanan tinggi sekali. Datang dia bawa tank, langsung buang tembakan, sembrodok, sembleduk. Di situ saya sama ibu saya ditenteng. Ayah saya udah nggak ada di rumah, memang udah ngungsi. Udah dia tahu bakal ada nanti kejadian. Jadi saya janji sama ayah saya, bila mana ada kejadian nanti kita ada di Keramat Ganceng. Temuinlah bapak di situ. Rumah terakhir dibakar, saya ditenteng sama ibu saya jalan sini, nembus Cilangkap. Dari Cilangkap saya jalan lagi Pondok Ranggon. Di situ saya ketemu bapak saya. Lari sampai kemana? Ke Cilengsi. Ditenteng sama bapak saya. Ibu saya nggak bawa apa-apa, hanya bawa kantong kanjut. Mungkin ini kantong kanjut ada duitnya, enggak apa, saya nggak tahu. Buat untuk makan. Di situ saya bisa beristirahat sampai 3 malam di Cilengsi. Setelah itu lanjut lagi dari sampai situ ada serangan lagi Belanda, udah sampai ke Cilengsi, saya lari Pantar Gebang. Dari Pantar Gebang ada serangan lagi, saya dipanggil Kampung Reang. Kampung Reang itu saya langsung jalan lagi. Kampung Reang diserang, saya nyampe kemana? Rawa Banteng. Rawa Banteng diserang lagi, saya sampai lari kemana? Ke apa kampung namanya situ Gandawati. Di situ saya baru bisa istirahat, bisa numpang masak. Karena ditanya sama orang-orang situ, ibu dari mana? Saya TKR pak, katanya itu katanya. Saya juga kagak tahu apaan TKR, kagak ngerti, namanya bocah. Iya, cuman pakai TKR. Ya boleh bu, numpang tidur masak. Ibu saya cari kayu masak. Dari kantong kayunya diambil uang buat masak. Oh, jadi Mak Baun ini ayahnya seorang TKR ya? Ya nggak tahu, ya saya kagak ngerti. Saya mana namanya bang tahunya kalau barat tadi tanya di kampung orang dari mana TKR. Tentara Iya, Keamanan Rakyat. Cari Bapak Bung Karno di mana adanya. Lari lagi sampai mana kita tuh, sampai kita jauh banget ke jalan, kita jalan aja sama bapak, nyari bapak Bung Karno, bukan presiden itu mau Bung Karno, Bung Karno aja dah. Sampai ke Cibitung. Iya, namanya sampai kita kemana aja jalan. Nah di situ baru bertemu sama Pak Karno. sama Pak Karno. Nah kita beristirahat, dipimpin sama dia di situ. Ya udah begitu, ya udah, kan kita belum merdeka, belum bisa merdeka, kita masih tetap di kampung orang sampai berapa tahun, sampai 2 tahun. 2 tahun saya di situ, udah segala macam namanya, kita udah merasakan kampung kita sendiri. Ada orang cari, udah merdeka, ceritanya udah merdeka, ada orang cari dari saudara ibu saya. Ibu saya itu lari, katanya ada yang nyari ke sawah turun. Bapak saya lari nyawah ke sawah supaya jangan kekenalan. Nah sampai begitu juga kena namanya orang namanya sama saudara, biar bagaimana kena sama ibu saya. Berjanji di situ bapak, kalau seandainya kata bapak saya, seandainya ibu saya, kakak saya juga Umi, bapak saya dibunuh, saya minta dibunuh bareng-bareng. Saya ikhlas, saya senang. Ya, sampai saya pada jatuh air mata sama ibu. Mintalah saya diriungin sama bapak saya mati bareng-bareng. Karena perjuangan kita itu udah cukup Pak. Gak bisa balik ke kampung. Saya tidak punya rumah. Bagaimana caranya numpang di saudara, nggak enak ibu saya. Jadi saya nyari apa, atap alang-alang, diriin bambu. Di situ Pak, kesedihan saya.
Babat saya di hutan pun karet. Ya udahnya begitu, ya kita biarin bikin sumur, bikin apa di tanah kita luas, dulu mah luas tanah saya kiri kanan sampai Gang Naya saya bisa bagi kiri kanan karena tanah saya lebar. Di situlah Pak. Luar biasa, Bang Kesedihan Jalil. saya Bang. Artinya pemirsa, Mabaun ini mengatasnamakan rakyat, mengikuti rekam jejak orang tuanya seorang TKR atau disebut dulu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Artinya sesudah daripada BKR. Luar biasa bahwa rakyat benar-benar memperjuangkan nyawa dan hartanya maupun juga dedikasinya, tidak memandang mereka ini dari latar belakang mana. Artinya mereka hanya cinta terhadap negara perjuangannya. Jadi ini Mabaun, saya juga mau tanya bahwa rangkaian-rangkaian peristiwa setelah Mabaun, yaitu orang tuanya seorang TKR yang bernama Pak Usin atau Baat, Pak ya, yang saya tahu. seperti saya Baun, ayo unik. Artinya itu kan rumahnya dibakar oleh Belanda setelah mengungsi dari perjalanan dari Cilengsi sampai ke Cibitung itu Iya. beratus-ratus kilo ya, luar biasa. Sampai Cikarang. Pak. Sampai Cikarang dan Cibitung itu luar biasa panjangnya. Dan yang saya dengar bahkan Bung Karno sampai mendengar simpatik terhadap perjuangan salah satu tokoh TKR yaitu Munjul, Pak Usin Baat itu, sampai mereka didatangi. Ya, didatangi artinya ketika itu masyarakat Munjul sampai kakeknya Ibu Mabaun ya, Iya. sampai menyambutnya dengan mengeringkan sawah kalau orang dulu itu ya. Mengeringkan dia punya sawah empang Iya, itu untuk buat menyambut presiden. Pada waktu itu Udah jadi presiden ya? udah jadi presiden. Disambut ngeringin empang grame segala macem tuh, pokoknya meriah rakyat semua pada datang pengen kenal presiden. Di sana Pak di depan masih Ya, di Munjul. artinya gini, Bung Karno langsung. ya, Iya, Bung Karno datang. langsung itu didampingi dengan anak-anaknya katanya. Anak-anaknya juga. Mega Nah, dan Mega Guntur. masih Guntur tuh kecil. umur berapa waktu itu? Mas Masih Tau itu. kecil-kecil deh. Masa ada yang udah gedean dari Samil. Oh, artinya Guntur usia taruhlah Iya. sekitar 10 tahun, Ya, Mega Mega gedean sedikit. enggak, Mega kecilan sedikit. Artinya Bu Megawati ini usia sekitar 5-6 Iya. tahun ya. Nah dia datang paribasa nggak pakai sedan, pakai mobil jeep. Iya. Artinya orang Munjul itu bukan hanya ingin melihat Bung Karno-nya, tapi ingin melihat mesin yang berjalan gitu ya. Iya pada nonton mobil. Oh, gitu ya. Masih norak ya. Norak Pak, orang jalan juga masih gudang gabruk. Zaman dulu mah jalan masih gudang gaduk. Kita kata lempengan Halamit itu masih apa namanya, kita jalan tuh pakai kayu kapuk, galang-galangin, pakai kayu apa aja. Jadi mohon maaf Mabaun, selain Bung Karno melakukan kunjungan hadir di rumah kediaman salah satu tokoh TKR yaitu Pak Usin Baat, apa saja rangkaian itu? Apakah Bung Karno pernah memberikan satu kain kapan ya? Kain Menyumbang, kapan membantu ya? nyumbang ya itu kain kapannya yang agak tipis nggak tebal itu gue udah terima kasih Pak, orang dikubur semuanya. Amang saya namanya adanya bapak saya meninggal dikubur pakai itu juga tikar, itu baru belum lama Ya, ditinggal. artinya orang Munjul itu, kampung Munjul ketika mereka meninggal dibungkus pakai tikar itu udah luar biasa, sudah kaya raya. paling bagus. Apalagi disumbang dengan kain kapan di zaman yang susah itu, luar biasa. Luar Ya, berikan biasa. apos Bang Jali untuk Terima kasih untuk Mabaun atas penjelasannya bagaimana rangkaian-rangkaian peristiwa di zaman itu. Artinya kita sebagai generasi penerus tentunya Setelah itu Pak didatengin kita selaku abri dari Pasar Bo sampai 5 truk, bikin bentengan di rumah, bikin bentengan gali lubang di lempengan Bapak Alif, bikin bentengan di lubang, bikin juga takut nanti ada oh itu musuh. dari Batalion Siliwangi. Iya, dari Ya, Batalion Siliwangi itu ya. namanya Sersan Marjuki. Tuh Pak, saya ketemu Mas Sersan Marjuki. Dan Mabaun berjodoh. Ya, berjodoh sama Bapak Marjuki, punya anak Pak. Iya. Oh itu ya ceritanya. Iya ceritanya, dia naruh stand, digantung Pak, ipun karet. Bila mana ada musuh tinggal narik.
Tuh Pak, zaman dulu itu begitu ceritanya Pak. Saya jadi ketemu Pak sama Bapak Marjuki. Artinya suaminya Mabaun ya? Iya, suami Almarhum. saya namanya nggak dapat pensiun, nggak dapat apa. Ya alhamdulillah saya udah pergi, tanya no anak saya si Aji udah pergi ke sono diurusin. Yang saya Tahu dengar. ada yang ganti katanya Oh, Pak. iya. Jadi saya dengar Anaknya, iya. suaminya Mabaun ini artinya sampai disidang di Mahkamah Auditor Militer Iya, di Bandung karena iya. beliau dari Batalion Siliwangi. Iya, dilempar. Sampai tidak mendapat pensiun ya, Iya. karena ada yang Ganti. memfiktifkan, Iya. menduplikan riwayat hidupnya. Iya, Bahkan iya. beliau sempat diwawancarai oleh Mahkamah Militer tentang NRP-nya, kan gitu ya. Iya. Iya. Kalau nggak salah anak saya itu yang ngurus namanya Said Umar yang punya sekolah. Ya, itu. baik, terima kasih Mabaun atas Ya, terima kasih, bincang-bincang ya. ya, Ah, terima kasih. Saudara pemirsa penonton untuk podcast Sanggar Video dan Sidup, untuk selanjutnya yaitu kami minta kepada Bang Jali Pitung untuk memberikan penjelasan. Kami ada sebuah pertanyaan Bang Jali Pitung. Bang Jali Pitung ini kebetulan beliau sebagai aktivis Betawi dan juga pemerhati sosial politik. Dan tanggal 17 yang kami dengar Bang Jali Pitung ini akan melakukan renungan suci di hari proklamasi kita, yaitu bertepatnya di restoran samping gedung DPR MPR ya. Ya Pulau 2. Pulau 2 ya, artinya di restoran Pulau 2. Artinya reuni berkumpulnya para tapol dan napol tahanan politik ingin menunjukkan sikap sekalipun deklarasi. Bahkan saya ingin juga menanyakan kepada Bang Jali Pitung, di samping Bang Jali Pitung juga mempunyai seorang kakek yang tadi saya sampaikan adalah pejuang di zaman Belanda yang pernah lidahnya dipotong, yaitu pada saat pembelaan terhadap rakyat demi bangsa dan negara. Dan juga Bang Jali Pitung di era kemerdekaan ini sempat sekolah juga, artinya mereka dipenjarakan karena dituduh sebagai menggerakkan massa dalam rangka menolak ya, menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi 2019 ya. Akhirnya Bang Jali Pitung divonis 1 tahun 1 bulan ya. Luar biasa memang perjuangan Bang Jali Pitung terhadap kemerdekaan itu dilakukan oleh kakeknya di era kemerdekaan ini, dilakukan dengan cara-cara seperti seorang aktivis ingin membela hak-hak demokrasinya. Maka dari itu kami minta penjelasan kepada Bang Jali Pitung secara historis seperti apa perjalanan seorang aktivis Betawi dalam rangka kita sebentar lagi, 2 hari lagi memperingati HUT RI yang ke-79 tahun. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bang Mul terutama yang sudah memfasilitasi dari Sanggar Budaya Sidup ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Sanggar Sidup ini terus istiqomah dalam rangka memelihara, menjaga sekaligus mengembangkan seni dan budaya di tanah Betawi. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pembawa acara tadi, Bang Mul tadi, di dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan yang ke-79 ini, saya sangat sangat terharu, sedih, sekaligus bangga nih sama emak kita nih. Ternyata alhamdulillah saya masih bisa diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah, dan emak juga masih sehat. Saya bisa bertemu dengan sosok pejuang wanita yang alhamdulillah masih ada sampai saat ini. Untuk itu dengan kerendahan hati saya mohon kerelaan yang hadir hari ini, termasuk juga para pemirsa, untuk mengheningkan cipta, kita membacakan Ummul Quran untuk para pahlawan-pahlawan kita, para orang tua kita, para alim ulama, para kiai, santri, dan para pendahulu kita yang sudah menumpahkan darah dan air mata serta tulang belulangnya yang menjadi saksi sejarah terhadap perjuangan bangsa ini. Oleh karena itu saya sering sekali mengumandangkan agar jangan sampai bangsa kita menjadi bangsa yang durhaka.
al-hazina wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Amin. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka. Kita ingin merdeka yang 100%. Secara konstitusional kita sudah merdeka. Tapi masih banyak rakyat kita, saudara-saudara kita yang mengalami penindasan-penindasan, kemudian juga ekonomi, keterpurukan ekonomi, bahkan juga masih sering kita baca ada yang mengalami kekurangan gizi dan kelaparan. Padahal kita dikenal sejak zaman Majapahit ini sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem gitu ya. Bahkan ada lagu yang diabadikan oleh Kus Plus itu namanya tongkat kayu jadi tanaman. Jadi itu menggambarkan garis bentangan katulistiwa di negeri kita ini yang sangat makmur. Menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bang Mul, jadi ceritanya begini. Saya tarik tidak terlalu jauh karena yang kita lakukan itu pada saat 2019 ya. Diawali dengan aksi-aksi unjuk rasa yang pada itu isunya adalah dugaan kecurangan pemilu di 2019. Kemudian berkembang terus bergulir sampai saya juga bersama Bang Egy Sujana itu melaporkan penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kami melaporkan Pak Arief Budiman selaku Ketua KPU dan Pak Abhan selaku Ketua Bawaslu. Namun tidak ada jawaban dan agak mandek. Terakhir berkembang setelah Bunda Rahmawati itu meninggalkan kita, almarhumah, baru ada surat rilis dari DKPP. Nah, setelah kerusuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 tunas bangsa meregang nyawa, saya merasa tertarik untuk melakukan pembelaan, menuntut keadilan terhadap ananda kita tuh namanya Harun Al-Rashid. Oleh karena itu saya dari Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia membentuk organ taktis tuh pada 24 Mei. Persis saya habis tahajud dapat inspirasi, wah ini saya harus bentuk. Karena pada saat itu Jakarta tuh dianggap sangat mencekam. Tidak ada aksi-aksi unjuk rasa oleh siapapun, baik kalangan ulama yang tergabung dalam tripilar ya, GNPF, UI, GNPF, MUI waktu itu ya. Kemudian FPI dan PA 212 itu kan seakan terproteksi, Jakarta benar-benar clean ya. Nah, saya bersama teman-teman akhirnya tuh membuat organ taktis, saya beri nama Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia. Kemudian saya mengusung beberapa tema melalui gerakan 30 Agustus waktu itu. Jadi dari Mei, Juni, Juli itu Jakarta senyap ya. Tidak ada satupun orang yang bukan tidak berani dan dilarang, tapi memang kondisinya masih sangat bisa dibilang ya sunyi, bisa juga disebut mencekam lah pasca meninggalnya korban-korban yang ada di Bawaslu pada peristiwa berdarah 21 dan 22 Mei. Nah, melalui gerakan 30 Agustus itu saya memberi tema Gerakan Rakyat Menggugat. Apa sih yang kita gugat? Yang kita gugat artinya Jokowi dalam kapasitas presiden, kan beliau itu presiden dari 2014-2019. Oleh karena itulah saya sering mengatakan bahwa kita jangan terjebak dalam undang-undang banci. Undang-undang nomor 7 tentang pemilu itu tahun 2017 saya bilang banci. Kenapa? Karena presiden selaku kepala negara
yang sekaligus sebagai calon presiden juga. Sehingga ini kan namanya presiden ya, kan dia masih punya bawahan, Kapolri, Panglima dan sebagainya. Tidak diwajibkan mengundurkan diri. Itulah maka saya bilang ini undang-undang banci waktu itu. Nah, kita meminta pertanggungjawaban Jokowi atas tragedi kemanusiaan peristiwa berdarah 21-22 Mei. Dari bulan Mei, dari Agustus kemudian kita berkembang akhirnya sampai pada tema yang ketiga kita. Di 20 September kita aksi unjuk rasa besar-besaran dan didukung juga oleh para alim ulama, aktivis dan mahasiswa. Maka meletuslah tuh peristiwa unjuk rasa 20 September 2019. Nah, berkembang aksi-aksi mahasiswa sampai STM tanggal 27 September. Nah, saya juga ikut di agenda umat yang diberi tema waktu itu apa tuh namanya? Parade Tauhid di Patung Kuda. Sebagai presidium. Ya, presidium itu ada ormas-ormas besar, khususnya ormas-ormas keagamaan yang melakukan unjuk rasa di sana dalam rangka Parade Tauhid. Sialnya, bukan sialnya, tapi memang sudah qadarullah ya. Termasuk kita juga nih adalah menurut saya prosesnya mungkin kegiatan-kegiatan dan aktivitas manusia. Tapi menurut saya ini semuanya juga merupakan jalan dari Allah bagaimana kita dipertemukan. Dan ternyata benar shadaqallahul azim. Darah-darah pejuang dia akan ketemu dengan darah-darah pejuang juga ya, Mak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, 27 September itu kan meletus tuh. Di media sosial, media cetak dan media mainstream, televisi, semua orang tahu bagaimana itu terjadi aksi besar-besaran dan kerusuhan di depan DPR MPR. Nah, dari tanggal 27 itu saya agak cooling sebentar, tapi ternyata saya memang sudah diplot serta beredarlah tuh flyer-flyer, live plate bahwa saya adalah gembong. Bersama dengan Bung Jumhur Hidayat? Tidak. Tidak. Iya. Jadi kalau Bung Jumhur itu dengan Bang Sahganda dia setelah saya di dalam penjara. Nah, peristiwa itu saya bersama Akbar Hussein nih, sekjen dari DPR RI tadi. Tanggal 9 Bang Akbar Hussein itu ditangkap di Condet di jalan raya. Tanggal 10-nya saya dijemput. Saya kalau ingat itu ketawa juga karena ada Densus, ada Resmob, ada Jatangras, Kamnek dan sebagainya. Orang saya beton nangka aja masih lebih gede beton nangka mas saya. Kalau kata orang Betawi gitu ya, orang sekecil ini. Tapi saya tetap tegar menghadapi semua itu karena saya bukan pelaku kriminal. Saya tidak menipu, tidak terlibat narkoba dan sebagainya. Oleh karena itulah maka pada saat saya melaporkan Nikita Mirzani di Bareskrim Polri, dengan sangat bijaksana saya sampaikan, saya tidak pernah dendam kepada pihak kepolisian. Saya tidak marah dengan adik-adik kepolisian yang sudah menangkap saya karena saya yakin dan percaya bahwa itu adalah tugas dan perintah pimpinan. Nah, kemudian kita di penjara tuh. Kita di penjara untuk klaster saya yang dalam tuduhan dituduh mau meledakkan inilah itu dan sebagainya, dari tuduhan makar, memiliki bahan-bahan peledak, perencanaan penggagalan pelantikan presiden dan sebagainya, sampai akhirnya pada proses persidangan tidak terbukti. Tapi kami tetap divonis secara borongan, jadi divonis borongan 13 bulan. Hakimnya Pak Sucipto waktu itu. Nah, akhirnya kita tuh benar-benar merasakan bagaimana dinginnya jeruji besi. Dan dilala qadarullah menurut keterangan yang bertugas di lapas pemuda Kota Tangerang tuh, lapas kelas 2A namanya. Itu pernah menurut petugas bahwa di blok A itu yang saya tempati itu di A7. Dulu belum direnovasi dan sekarang masih asli itu. Grendelnya benar-benar masih zaman Belanda. Belanda banget ya. Iya, kalau sekarang misalnya
one touch gitu, satu sentuh secara digital, misalnya dia tertutup semua. Nah pada zaman itu teknologi udah maju, jadi ditarik grendel itu set, itu satu blok nutup semua, trek gitu. Luar biasa Belanda tuh. Dan kelebihannya Belanda mungkin harus kita akui secara objektif, proses pembangunan lapas itu non corruption, jadi benar-benar bagus. Tadi saya katakan, Bang Jali sendiri mengatakan adanya borongan dalam satu vonis bicara perspektif hukum ya. Partai-partai politik pun yang kita dengar sekarang menjelang pilkada diborong juga. aja ini sudah mulai wacana Borong ya. Kami 13 orang itu kurang lebih diborong dengan hukuman penjara 13 bulan. Kemudian setelah kita pulang, nah ini teman-teman banyak nih yang tanya, Bang Pitung, Bang Jali, bagaimana nih kita nasib kita ke depan? Mereka kan itu kalau kita flashback lagi ke tanggal 21-22, sebagaimana yang dilansir oleh beberapa media itu ada 525 tahanan di Polda Metro Jaya. Sebelum saya tuh ya. Artinya Bang Jali ini sebagai inisiator ya untuk mendeklarasikan nanti acara renungan. Oh, untuk renungan ya, kita belum masuk ke situ, ini kita flashback ke belakang. Nah, terkait dengan renungan yang kita mau lakukan ini, ya saya diminta oleh Pak orang kepercayaan, dan kalau saya sebut sih memang orang paling dekat ya dengan Bu Rahmawati. Namanya Pak Eko Suryo Sancoyo, bersama Bang Sahganda Nenggolan, ada Bang Edi Mulyadi, senior kita Bang Hatta Taliwang, kemudian ada dari unsur ulama kan, itu ada Bang Munarman, akademisi juga ada, kemudian ada adik-adikan kita dari kaum milenial nih, mahasiswa, itu Jainuddin Arsad. Kita ada 8 orang inisiatornya yang ingin membentuk wadah perjuangan bagi para tahanan politik dan narapidana politik untuk periode masa kepemimpinan Joko Widodo dari 2014 ke 2024 saat ini. Nah, untuk itu kita dalam kesempatan yang singkat ini juga saya menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudariku yang sudah pernah ikut sama-sama berjuang dan merasakan bagaimana ditahan sebagai tahanan politik, sebagai narapidana politik, untuk bergabung di dalam wadah perjuangan kita yang kita beri nama Persaudaraan Tahap Tapol Napol 2014-2024. Maksud dan tujuan dari persaudaraan ini adalah yang pertama memupuk rasa persaudaraan, senasib dan sepenanggungan. Kemudian juga kita memberi edukasi dan advokasi serta pembelaan. Tujuan yang kita dalam waktu dekat mungkin ingin menyampaikan permohonan atau tuntutan kita kepada pemerintah tentang rehabilitasi. Rehabilitasi nama baik ini penting terhadap para tahanan politik untuk kepentingan upaya ini buat sudah juga ada dilakukan untuk merehabilitasi, karena